Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dailami Asmar. Di sini saya akan menjelaskan seputar komunikasi Islam. Yang pertama, ada komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang artinya menyampaikan. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi, baik berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pengertian Islam. Islam memiliki arti tunduk dan menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan Allah, baik kepada para nabi dan rasulnya yang terhimpun dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dapat disimpulkan, pengertian dari komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi nilai-nilai moral, etika, dan ajaran-ajaran agama. Pesan yang disampaikan meliputi seluruh ajaran Islam, yaitu dengan menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan untuk diri kita dan lingkungan. Komunikasi Islam mencakup komunikasi antara manusia dengan penciptanya, komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan sesama manusia, dan komunikasi dengan alam sekitar. Selanjutnya ada prinsip komunikasi Islam. Yang pertama yaitu ada qaulan syadida, yaitu perkataan yang jujur atau benar, yaitu sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua ada qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik. Yang ketiga ada qaulan baligha, yaitu perkataan yang fasih, lugas, dan jelas maknanya. Yang keempat ada qaulan maisura, yaitu perkataan yang mudah dicerna dan mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh komunikan. Yang kelima ada qaulan layyina, yaitu perkataan yang lemah lembut dan tidak provokatif dan tidak menjatuhkan martabat orang lain. Yang kelima ada qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia dengan rasa hormat dan mengagungkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan video tentang komunikasi Islam. Sifat pemaaf itu hanya dimiliki oleh mereka yang berjiwa besar dan hanya berharap keridhaan Allah. Dia melihat bahwa kalau kita memaafkan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan kesalahan dia. Baik, selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan, kesepahaman antara sumber dengan penerima. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit tips membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan. Ada beberapa cara, yaitu pertama, satu, dengan mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat, namun bukan berarti kita tidak memberikan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya, yang mana terkadang mendengar lawan bicara juga penting. Yang kedua ada berbicara secara baik dan jelas. Baik yang dimaksudkan adalah berbicara secara jelas dan sopan, dengan intonasi, nada yang tidak terburu-buru atau terlalu lambat. Yang ketiga ada memberikan informasi dengan jelas. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin kita sampaikan. Yang keempat ada mengajukan pertanyaan, yang mana dengan mengajukan pertanyaan kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik karena mendengarkan apa yang lawan bicara kita sampaikan kepada kita. Yang kelima ada mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal, yang mana komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan non-verbal di saat bersamaan agar terciptanya komunikasi yang efektif. Gerakan non-verbal seperti mengangguk atau tersenyum bisa menciptakan suasana yang komunikatif. Ditambah lagi gerakan verbal, yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas
yang kita berikan kepada lawan bicara kita. Baik, selanjutnya sini saya akan memberikan sedikit video tentang komunikasi yang efektif. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Kapan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah nggak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Selanjutnya ada definisi strategi komunikasi. Menurut Middleton mengatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua komponen komunikasi, dari komunikator, pesan, saluran atau media, penerima atau komunikan, hingga efek atau pengaruh yang dirancang agar dapat mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Materi selanjutnya ada teknik komunikasi. Pengertian teknik menurut bahasa Indonesia adalah cara membuat sesuatu, cara melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Sedangkan komunikasi adalah menyampaikan pesan, informasi, gagasan, dan pendapat dilakukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban, tanggapan atau arus balik atau biasa yang disebut dengan feedback. Maka dapat disimpulkan bahwa teknik komunikasi adalah menyampaikan suatu pesan yang dikemas dengan cara-cara tertentu agar terjadi komunikasi yang efektif antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya ada media komunikasi. Media komunikasi merupakan salah satu alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari suatu komunikator kepada komunikan. Media dominan dalam komunikasi ini juga merupakan agar pesan dapat diperluas kepada komunikan sebagai sasaran informasi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.